izinkan saya memperkenalkan nama anggota saya. Saya Trimardianto. Dan saya Sinta Fidioma. Dan saya Sufiani Alfa. Saya Bisa Desa. Dan saya Siti Artika Rahmaulida sebagai moderator kelompok kami. Memasuki slide selanjutnya. Slide yang pertama adalah pengertian koloid. Jadi koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi atau zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Selanjutnya ada perbedaan koloid dengan larutan dan suspensinya yang akan dijelaskan oleh Mas Kaki. Ya, saya akan menjelaskan perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi. Terdiri dari tiga, yaitu larutan koloid dan suspensi. Larutan homogen tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Semua partikelnya berdimensi lebih dari 1 nm, satu fase, tapi tidak dapat dipisahkan, tidak dapat disaring. Penampilan jernih, contoh seperti larutan gula. Koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen. Jika diamati dengan mikroskop ultra, partikel berdimensi antara 1 nm sampai 100 nm. Terdiri dari dua fase, tidak mudah dipisahkan dan stabil. Dapat disaring menggunakan penyaringan ultra. Larutan jernih, contohnya seperti santan. Suspensi heterogen, partikelnya berdimensi lebih dari 100 nm. Terdiri dari dua fase, tidak stabil, mudah terpisah dan dapat disaring. Larutan bersifat keruh, contohnya air kopi. Baik, memasuki slide selanjutnya ada ciri-ciri koloid yang akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Ciri-ciri koloid: 1. Terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. 2. Terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. 3. Partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm. 4. Bersifat stabil. 5. Tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Baik, memasuki slide selanjutnya ada klasifikasi koloid yang akan dijelaskan oleh Mbak Iska. Berdasarkan sifat interaksi antara fase terdispersi dan medium dispersi. Pertama, koloid hidrofilik. Ini adalah koloid yang menyukai air. Partikel-partikel koloid tertarik ke air. Mereka juga dikenal sebagai salt reversible. Contohnya termasuk agar, gelatin, pektin, dan lain-lain. Yang kedua, koloid hidrofobik. Koloid ini bersifat berlawanan dengan koloid hidrofilik. Partikel koloid ditolak oleh air. Koloid ini juga disebut salt irreversible. Contohnya termasuk salt emas, partikel tanah liat, dan lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan jenis partikel, fase terdispersi yang akan dijelaskan oleh Mbak Sylvie. Baik, yang pertama ada koloid multimolekul, yaitu larutan yang terbentuk akibat agregasi sejumlah besar atom atau molekul kecil berdiameter kurang dari 1 nm dari media terdispersi. Partikel-partikel terdispersi tersebut disatukan oleh gaya Van der Waals, contohnya salt emas dan salt belerang. Yang kedua ada koloid makromolekul. Molekul memiliki massa molekul yang sangat tinggi yang mengakibatkan terbentuknya molekul besar yang disebut sebagai makromolekul. Contohnya termasuk dispersi koloid makromolekul. Koloid makromolekul. Molekul yang memiliki massa molekul yang sangat tinggi yang mengakibatkan terbentuknya molekul besar yang disebut sebagai makromolekul. Contohnya termasuk dispersi koloid makromolekul yang terjadi secara alami seperti pati, protein, gelatin, selulosa, dan juga asam nukleat. Kedua, koloid terkait misel. Koloid tertentu berperilaku sebagai elektrolit
kuat pada konsentrasi yang lebih rendah tetapi menunjukkan sifat koloid pada konsentrasi yang lebih tinggi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya, kami mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sih komen memorinya jangan sih. Mati. Itu video Ji.